mimpi-mimpiku. Kau bisa lupakan tanganku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan masyukran laka ya Allah. Salatan wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Apa kabar semuanya sahabat-sahabat Bincang Faedah? Alhamdulillah berkesempatan sore yang berbahagia ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersama-sama kembali di acara Bincang Faedah yang beberapa saat harus terhenti karena beberapa hal. Dan hari ini sudah hadir bersama kita beliau yang luar biasa, Pak Nuruddin, Magister Pendidikan Islam. Beliau adalah seorang dosen dan juga Wakil Sekretaris PJNU Tulungagung. Nah, hari ini kita akan membincang tentang topik yang luar biasa yang hari ini lagi santer ya Pak di Tulungagung, yaitu tentang Pondok Imam Syafi'i. Nah, ada apa sih sebenarnya dengan Pondok Imam Syafi'i kok tiba-tiba banter banget begitu? Kenapa tiba-tiba ada banyak yang bersuara-suara yang harus beginilah, harus begitulah. Nah, ini ceritanya seperti apa, secara faktanya bagaimana, historisnya kayak apa, nanti akan dikupas tuntas oleh beliau, Bapak Nuruddin. Monggo Pak Nuruddin. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kepada sahabat-sahabat dan pemirsa Bincang Faedah di channelnya Mbak Nikmah. Saya mengawali dari tahun 2006 ya. 2006 itu tepatnya awal mulanya Pondok Pesantren Imam Syafi'i ini berdiri di Tapan. Jadi ada yang mempermasalahkan bagaimana pondok ini berdiri. Ya memang karena masyarakat sekitar juga awalnya jauh ada pondok. Jadi dalam waktu tiba-tiba hari ini ramai ada masyarakat yang merasa kurang seret lah, kurang seret dengan biasanya kurang seret ini memang tidak langsung disampaikan secara tegas oleh masyarakat. Ya, memang masyarakat awalnya pasti kasak kusuk dan selanjutnya terus mereka menyampaikan itu dalam bentuk aksi seperti yang kemarin terjadi hari Senin di Pendopo. Jadi ya, di kantor dewan maksudnya. Jadi memang dalam perjalanan itu masyarakat tidak terlalu ngereken bahasanya. Tapi begitu mereka sampai hari ini mereka merasa ada keresahan ya, masyarakat ada keresahan karena yang kemarin turun aksi itu jadi seperti itulah. Kalau awalnya biasa terus akhirnya ada masalah, berarti ada sesuatu yang perlu dikaji, sesuatu yang perlu didalami. Begitu. Ya, kalau misalnya kan tadi Pak Nuruddin tahu bahwa pondok pesantren ini memang sudah beroperasi ya, mulai dari 2016. 2006. Ya, kalau begitu kalau hitungan tahun kan sudah luar biasa, maksudnya sudah puluhan tahun, maksudnya sudah lebih dari 10 tahun kan beroperasi di Kabupaten Tulungagung. Tapi ternyata kenapa kok mencuatnya permasalahan ini dan tidak nyamannya keadaan yang ada di sekitar itu kok baru tahun ini muncul, ataukah memang sudah sebelum-sebelumnya sudah memang muncul hal-hal yang kasak kusuk begitu, terus kemudian hari ini istilahnya meledosnya hari ini begitu? Iya, kalau saya mengikuti apa yang berkembang di masyarakat, karena awal munculnya demo yang pertama itu kaitannya pembangunan lokasi pondok. Jadi masyarakat merasa ada hal yang janggal ketika masyarakat tidak bisa masuk, bahkan masyarakat setiap lewat di situ ada yang menyampaikan, diinterogasi gitu. Terus masyarakat sendiri merasa ada yang perlu dikaji kaitannya perizinan, kaitan kegiatan. Jadi bukan
bukan tanpa sebab mereka mengatakan resah itu ya, memang karena apa yang mereka alami kalau diungkapkan kata-kata sulit katanya gitu. Ya bahasanya katanya kita ya merasa kurang nyaman gitu, kurang nyaman gitu Mbak. Iya. Terus kemudian Pak Nurdin, kemarin yang saya dengar, yang maksudnya yang saya lihat aja di berita begitu, karena saya juga belum tahu kondisi realnya seperti apa begitu, bahwa masyarakat di sana ini sudah banyak yang kayaknya ada kayak demo begitu, yang kecil, skala kecil begitu. Terus kemudian ada juga SK Bupati ya yang apa ya istilahnya, apa, surat dari Bupati bahwa menyatakan bahwa ini tidak bisa dilanjutkan untuk pembangunannya atau bagaimana begitu. Terus kemudian ada kayak pengajuan banding atau bagaimana begitu Pak Nurdin. Saya masih kurang begitu informasinya. Nah ini yang menarik Mbak, sebenarnya pembahasan di sinilah yang menurut saya menarik. Menariknya begini, ketika masyarakat ini gelisah akhirnya menyampaikan kepada pemerintah. Nah, pemerintah dalam hal ini Bupati memanggil pihak-pihak terkait. Dalam panggilan itu ada unsur tokoh masyarakat yang diundang, juga pihak Yayasan Imam Syafi'i yang diundang oleh pemerintah. Tapi ketika diundang itu datang, memang datang, tapi kedatangan itu saat itu untuk menyampaikan ketidakhadiran. Jadi datang untuk menyampaikan ketidakhadiran dengan bahasa bahwa segala urusan kaitannya Pondok Imam Syafi'i sudah disampaikan dan dikuasakan kepada kuasa hukum. Nah, hari ini akhirnya Bupati mengeluarkan surat perintah, yang isi surat perintah itu dua. Yang pertama adalah menghentikan pembangunan masjid di Rejo Agung yang juga ada IMB-nya. Yang kedua adalah menghentikan pembangunan yang ada di komplek Pondok Imam Syafi'i. Nah, yang kemudian dari SP ini tidak diindahkan oleh pihak Yayasan Imam Syafi'i, yang sehingga masyarakat yang kemarin menuntut dan mengadakan ke kantor dewan itu meminta kepada pemerintah untuk tegas mengawal SP Bupati ini dan menjalankan isi dari SP tersebut. Nah, intinya itu, Mbak. Iya, berarti dari, kan seharusnya kalau misalnya sudah keluar surat perintah dari Bupati untuk menghentikan semuanya, kan seharusnya kan mereka menghentikan, tetapi yang saya dengar juga bahwa mereka mengajukan banding untuk terus melaksanakan pembangunan ini ya Pak Nurdin. Kalau bandingnya saya kurang tahu Mbak, kaitan bandingnya, itu surat perintah itu jelas, artinya di wilayah teritori Bupati harusnya dikawal oleh Satpol PP sebagai pelaksana aturan Bupati itu. Tapi karena belum ada tindakan, maka masyarakat mempertanyakan dan meminta hal yang tertulis di surat itu dilaksanakan oleh pemerintah sendiri. Yang bunyinya ya seperti yang saya sampaikan di awal tadi, yang pertama menghentikan pembangunan masjid di Rejo Agung, yang kedua menghentikan pembangunan di komplek Yayasan Imam Syafi'i. Itu Mbak. Iya Pak, ini beralih dari sedikit surat perintah dari Bupati dan juga bandingnya mereka begitu. Sebenarnya kalau mungkin secara historis yang kita lihat bahwa sebenarnya kalau misalnya saya lihat di beberapa daerah itu kayak sudah ada sekolah-sekolah yang merupakan yayasannya Imam Syafi'i ini Pak ya. Kan kemarin-kemarin masyarakatnya juga oke-oke saja maksudnya begitu. Nah, kemudian ketika meletusnya permasalahan ini, karena memang kasakusuk dari awal, terus kemudian sampai meletus permasalahan ini, apakah memang ada kaifiah ibadah yang memang agak sedikit berbeda begitu Pak?
menurut masyarakat yang saya temui dan beberapa tokoh yang ada di sana, memang secara amalia, secara tata laku dan tata laksana ibadah itu ada perbedaan. Perbedaannya ada beberapa prinsip, misalnya bagaimana eh, yang nampak aja, yang nampak ya ketika mau sholat, masyarakat sekitar biasanya kan setelah adzan itu ada ujian, terus mereka juga melafalkan usolli dengan keras, terus setelah itu ada wirid, ada salaman, terus misalkan mereka tidak boleh menempati saf depan. Nah, awal atau asal muasalnya masyarakat resah itu dari situ. Ditambah adanya beberapa banner yang bunyinya kurang lebih barang siapa yang, ya kalau saya menyimpulkan bukan begini ya, kalau saya menyimpulkan ya intimidasi lah, intimidasi. Kalau masyarakat awam itu melihat, oh ini di wilayah saya kok ada ancaman kayak gini, jadi Oh, yang bertuliskan siapa saja yang sampai merusak, siapa saja yang menjelekkan, maka akan berhadapan dengan hukum. Nah, masyarakat kita harus dipahami bahwasanya mereka yang berbasis lokal itu akan mempertahankan wilayahnya ketika mereka sendiri di wilayahnya itu dibuat tidak nyaman. Jadi ketidaknyamanan itu kan orang di wilayahnya dibuat tidak nyaman itu kan. Itu keterangan masyarakat seperti itu. Jadi ada, ya memang kembali lagi ke masalah amalia, ada yang beda. Terus eksklusivitas menutup diri yang tidak berbaur dengan masyarakat, itu yang membuat mereka ya kurang nyaman bahasanya. Itu Mbak. iya. Ya memang ada, ini adalah prinsipal bagi masyarakat Jawa terutama kalau misalnya, atau masyarakat lokal terutama kalau misalnya ada yang sedikit saja, apalagi ketika mereka kayak apa ya Pak Nuruddin, istilahnya mereka kayak nantang kalau misalnya datang, kalau istilahnya kan kayak gitu. Kalau misalnya agak sedikit beda, terus kemudian mereka mempertahankan prinsipnya tanpa harus berbaur dengan atau bersosialisasi dengan masyarakat yang di sekitar, kan akhirnya penerimaan masyarakat terhadap mereka juga kurang begitu. Nah, kalau misalnya ini Pak Nurdin, dilihat dari sisi akademisi begitu, tindakan-tindakan yang sudah dilakukan oleh beliau-beliau yang bersama dengan Pondok Imam Syafi'i ini, secara akademik ini bagaimana begitu? Ya, kalau kita kembalikan ke term akademik, misalnya yang namanya pembelajaran atau pendidikan. Pendidikan ini kan usaha sabar yang dilakukan oleh orang dewasa untuk merubah situasi. Memang hal yang dilakukan secara sadar tujuannya kan merubah. Nah, perubahan itu yang diharapkan pasti kepada kebaikan. Nah, kalau kita melihat kebaikan itu secara lokasi, ada kebaikan yang berada di internal lembaga, ada yang di eksternal lembaga. Di eksternal itu ya masyarakat. Nah, kalau kepada masyarakat saja tidak membaur perubahan yang bagaimana yang diinginkan, kan menjadi masalah. Kita mau berubah lebih baik, sementara dengan lingkungannya itu kita bermasalah. Artinya ada proses sosial yang dihilangkan sehingga menjadikan masyarakat sekitar ini kurang sreg. Ya, jadi memang ini ya Pak ya. Karena beberapa saat ini kan majelis yayasannya ini sudah mendirikan beberapa sekolah yang diantaranya ada PAUD, ada TK, begitu kan sudah ada sampai SMTS atau sampai SMA mungkin ya. Saya juga kemarin kan saya ngobrol sama beberapa teman itu, mereka bilang bahwa tetangga saya itu sekolahnya di SMP-nya ini loh, anak saya itu sekolahnya di TK-nya ini loh.
Saya bilang, loh, kenapa kau disekolahkan di situ loh? Lah, mereka juga baik, mereka juga A, B, C dan seperti itu. Jadi kalau misalnya dilihat dari sisi pendidikan kan mungkin apa ya, penanaman ini apa mungkin sudah mulai diberlakukan mulai dari usia dini begitu, sehingga masyarakat pun juga khawatir kalau misalnya ini melebar nanti akan menimbulkan orang mengatakan mungkin jihadis baru atau apalah istilahnya, atau mungkin pemikir-pemikir baru dari Imam Syafi'i begitu mungkin, Pak. Iya, memang menceritakan apa ya, semangat beragama masyarakat itu luar biasa hari ini. Bahkan kalau kita ukur misalkan di sebuah dinas itu, kalau dulu misalkan 90-an, tahun 90-an itu PNS yang pakai jilbab itu tidak ada, jarang sekali kan. Tapi hari ini ya semuanya pakaiannya sama, hampir mayoritas itu pakai jilbab lah. Nah, ini menunjukkan bahwa semangat beragama di masyarakat itu luar biasa, sehingga memilih sekolah pun itu kalau sudah namanya pondok pesantren pasti dianggap ini bagus, walaupun mereka bagaimana memilih pondok pesantren. Misalkan apalagi ada nama ulama besar Imam Syafi'i, ya lah yang bahasanya yang paham ya menilai dengan detail, yang tidak paham ya pokoknya namanya pondok. Bahkan ada yang bilang, nah ini semuanya kan Islam, kenapa dimusuhi kok Islam? Nah, dulu yang membunuh Sayyidina Ali juga Islam itu. Nah, tadi Pak Nuruddin menyampaikan bahwa ini mengambil dari nama besar Imam Syafi'i begitu. Tapi apakah kalau misalnya dirunut dari ajarannya, mungkin Pak Nuruddin tahu apakah memang ajarannya itu memang istilahnya orang mengatakan persis dengan yang diajarkan atau madhabnya Imam Syafi'i begitu? Kalau secara utuh saya tidak atau belum pernah masuk kepada lokasinya mereka, sehingga ketika saya menjustifikasi maka saya salah nantinya. Tapi kalau misalkan dikatakan apakah ajarannya ini sama dengan ajaran Imam Syafi'i, saya lihat Imam Syafi'i itu juga bersosial, artinya ada sisi yang hilang dari sisi semangat beragama, sehingga melupakan sisi sosial, menyapa masyarakat, berbaur dengan masyarakat, sehingga menjadikan masyarakat yang memang asli di situ itu menjadi tidak nyaman, gitu Mbak. Iya, karena memang kita itu kalau misalnya saya pernah baca, Pak, kan kita itu hablum minallah, hablum minannas, wa hablum minal alam. Daunnya Pak Nuruddin juga dulu juga mengatakan seperti itu, bahwa memang urusan kita tidak hanya melulu kepada Allah juga, kan ibadahnya kan muamalah itu juga bagian dari ibadah. Nah, ini mungkin yang mungkin didhawuhi Pak Nuruddin bahwa memang ada yang hilang, itu mungkin ini ya pada poin ini ya, Pak. Iya, ya memang menjadi manusia itu kan sulit. Satu sisi perintahnya untuk menjadi pemimpin atau khalifatullah fil ard, yang sisi lainnya kita harus menjadi Abdullah, menjadi hamba Allah. Artinya ada dimensi bagaimana dekat dengan Allah, ada dimensi bagaimana kita dekat dengan manusia. Nah, pada prinsip inilah yang menurut masyarakat eksklusivitas dari kelompok ini, sehingga masyarakat semuanya eksklusif, kegiatannya juga tidak diketahui masyarakat, sedangkan jumlahnya juga banyak. Nah, ini yang menurut mereka ini kegiatannya juga ada latihan-latihan kelaskaran seperti itu. Jadi keresahan itu sampai di situ, Pak. Apakah mungkin ini Pak Nuruddin, apa ya yang membuat masyarakat resah itu, apakah mungkin ada sisi-sisi yang mereka itu seperti yang memang kelompok-kelompok yang ingin, mohon maaf, mendirikan sebuah khilafah atau apa begitu Pak Nuruddin? Nah,
Kalau masyarakat sekitar misalnya ditanya, saya sendiri tanya, misalkan begini pertanyaan saya, loh ini yang dengan maksud mereka itu siapa? Yang kelompok-kelompok yang mengusung khilafah itu, Mas. Ciri-ciri ya pokoknya sama dengan mereka. Jadi justifikasi masyarakat ya sependek itu. Artinya kalau misalkan apakah ada, saya kembali ke pertanyaannya Mbak Nima, apakah ada persamaan mereka dengan eh, mereka yang mengusung khilafah misalnya? Pernah, menurut masyarakat pernah, menurut mereka loh ya, menurut mereka iya. Cuman ya sekarang itu kan verifikasi orang kan sulit kan. Iya. Memang ada sisi ini ya Pak ya. Memang sulit kalau misalnya di judge mereka, oh ini kelompok ini kelompok ini, karena memang ini sudah menjadi bagian dari organisasi yang terlarang yang memang tidak boleh ada di Indonesia lagi. Nah ini Pak, kalau misalnya sebenarnya kalau masyarakat Tulungagung ini masyarakatnya kan memang heterogen. Terus kemudian ada yang sisi aliran A, aliran B, aliran C. Nah ini aliran satu, aliran ini yang saya tidak bilang satu aliran, satu kelompok Pondok Imam Syafi'i ini sebenarnya kalau misalnya di data di Kabupaten Tulungagung ini sebenarnya ada berapa sih Pak jumlahnya kok sehingga kekhawatiran masyarakat ini semakin luar biasa? Apakah mereka terus melebarkan sayap dengan kegiatan-kegiatan dakwah yang terselubung atau bagaimana begitu? Iya, kalau kuantitas mereka, jumlah mereka kurang lebihnya loh ya, kurang lebihnya menurut data yang saya himpun itu ada sekitaran 1.000. Jadi jumlah itu sangat besar, kan ada pondok putra putri. Terus yang menjadi masyarakat sebenarnya bukan pada jumlah, Mbak. Bukan pada jumlah yang besar itu, tapi perilaku yang tidak berbaur dengan masyarakat, perilaku yang tidak bisa bahasanya uang ke uang lah. Dan yang sering mendatangkan jamaah-jamaah dari kegiatan-kegiatan yang mereka selenggarakan itu menurut masyarakat sekitar ini kegiatan-kegiatan yang tidak memorangkan gitu loh bahasanya. Kayak yang penjelasan dauhkan di awal itu kayak mereka itu kayak eksklusif begitu. Tapi ketika setiap ada kegiatan mulai dari tahun 2006 sampai 2020 ini, setiap mereka melakukan kegiatan kan kayaknya ada dari luar daerah Tulungagung yang ikut nimbrung juga di kegiatan tersebut ya Pak ya? Iya Pak. Jadi kemarin yang datang itu dari Gresik, dari Probolinggo, itu datang di acara-acara mereka, bahkan juga yang terbaru itu kan yang dari Probolinggo Gresik itu sempat nginep juga itu di sana. Ya. Kalau misalnya dirunut dari historisnya Pak ini, sebenarnya Yayasan Imam Syafi'i ini sebenarnya pusatnya ada di mana sih Pak? Terus kemudian yang mendirikan ini siapa dan juga apakah memang sudah berkembang di seluruh Indonesia atau bahkan di seluruh dunia begitu? Ya, kalau melihat ini yang data yang saya dapatkan ketika 2 tahun yang lalu, Yayasan Imam Syafi'i ini sempat mendapatkan hibah dari pemerintah itu atas nama yayasan, yayasannya ya Yayasan Imam Syafi'i di Tulungagung. Cuman saya tidak tahu ketika ada Yayasan Imam Syafi'i di mana, di dengan Yayasan Imam Syafi'i di tempat lain, misalkan kayak di Bogor, di Gresik, di mana itu. Kalau melihat badan hukum yang digunakan untuk mengakses program hibah saat itu yang di Kesra loh ya, yang di Kesra itu menggunakan Yayasan Imam Syafi'i yang berpusat di Tampan.
Ini tapi berarti memang yayasan tersebut memang dilindungi oleh tercatat di Bagesbang Pol yang ada di Kabupaten Tulungagung berarti Pak. Kalau yayasannya dia punya Kemenkumham, memang ada. Kalau di Kesbangpol itu kan ada surat keterangan terdaftar kan. Itu Yes. beberapa tahun yang lalu lah, 2 tahun. Enggak. Itu pun saya ada ke Kesra. Ya, kalau misalnya ini Pak Nuruddin tadi ngendikan bahwa ada yang dari Probolinggo, ada yang dari Jember, dan ada dari kabupaten-kabupaten lain. Berarti memang mereka ada pelebaran sayap di beberapa daerah itu. Kalau tadi Pak Nuruddin bilang bahwa ini yayasannya adalah yayasan yang ada di Kabupaten Tulungagung, atau apakah memang pusatnya ini ada di Kabupaten Tulungagung, ataukah memang ada di kabupaten lain atau di mana begitu? Saya jadi penasaran ini Pak. Iya. Nah, ini yang saya tidak tahu apakah hierarki mereka ini menggunakan satu nama dalam hal ini ya, Pondok Pesantren Imam Syafi'i ini sebagai pusatnya, pondoknya loh ya, bukan yayasannya. Soalnya beda, kalau pondoknya itu nanti kan ada izin operasional. Izin operasional itu yang Kemenak kan. Kalau misalkan yayasan, nama yayasan ini kan karena dia di Kemenkumham itu beda dengan pondoknya. Nah, kalau bisa juga pondoknya itu pusatnya tidak di Tulungagung, tapi ada di mana-mana. Terus yayasannya itu yayasan lokal yang berada di masing-masing kabupaten. Gitu ya. Jadi memang kalau istilahnya memang kita tidak bisa mencampuri terlalu dalam tentang apakah mereka sebenarnya yang digunakan ini atau amaliyahnya berbeda dengan kita. Ini kan kita tidak bisa mencampuri terlalu dalam karena memang yang punya hak prerogatif untuk menerima amal kita dan sebagainya memang Allah. Cuman yang disampaikan oleh Pak Nuruddin tadi memang ada sisi eksklusifnya dari masyarakat yang tergabung dalam yayasan atau pondok Imam Syafi'i ini berbaur dengan masyarakat. Nah, ini memang yang harus disikapi oleh pemerintah sekali lagi, sehingga kemarin ada aliansi masyarakat anti apa kemarin ya? Aliansi masyarakat anti radikalisme dan juga apa yang kemarin panjang sekali soalnya. Jadi mereka sampai akhirnya turun ke jalan untuk mendesak DPRD untuk segera memang mengesahkan ini semuanya. Nah, ini nanti Pak, peluangnya mereka untuk tetap menjalankan atau tetap mendirikan masjidnya Imam Syafi'i di Kabupaten Tulungagung ini kira-kira peluangnya berapa persen begitu? Karena mereka dengar-dengar sudah mengajukan banding begitu untuk terus melaksanakan pembangunan ini gitu. Iya, kalau misalkan persyaratan formal mulai dari IMB terpenuhi, izin operasional untuk pondoknya ada, terus lembaganya juga memiliki izin, lembaga pendidikan maksudnya, itu punya izin operasional dari Dinas Pendidikan, semuanya persyaratan ada, terus itu juga diproses, ya tidak ada alasan untuk menafikan atau lembaga yang mereka miliki, karena saya yakin yang tertulis pada pengajuan mereka dasar negaranya juga Pancasila, terus Undang-Undang Dasar 1945 juga sama, terus sampai pada taat pada aturan pemerintah, iya. Jadi kalau semuanya terpenuhi ya hak warga negara untuk hidup dalam suasana bernegara ya tidak ada yang salah. Tapi ketika kita berbicara hak kan ada kewajiban. Nah, kewajibannya ketika kita hidup berdampingan dengan masyarakat, ini ya kita ada istilah teposliro lah. Teposliro itu saling ngomongke, bagaimana membaur dengan masyarakat, bagaimana kita berinteraksi dengan masyarakat, terus bagaimana
sebagai pendatang, sebagai orang yang baru berada di situ, karena 2006 itu mereka datang, ya harus bisa menghormati adat istiadat dan budaya yang ada di masyarakat sekitar. Nah, akan menjadi masalah kalau misalkan mereka itu datang dengan frontal, mereka datang dengan mengeliminir apa yang sudah ada di masyarakat. Ini akan jadi masalah baru, masalah sosial nantinya. Nah, menurut saya yang perlu dilakukan adalah bagaimana tepo seliro tadi. Bagaimana mereka, bukan masyarakat sekitar loh ya, bagaimana mereka sebagai pendatang itu tepo seliro, isor mongsolan sebagai orang yang datang itu ngewongke yang masyarakat sekitar. Dan kalau prinsipnya ini tempat saya, ini lokasi saya bangun di tempat yang saya beli, masyarakat sekitar juga bisa ngomong seperti itu. Nah, artinya kalau semuanya nanti dengan prinsipnya sendiri-sendiri kan tidak akan ketemu. Kita itu pengennya kan hidup berdampingan, hidup bersama kan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Ya, tapi secara kekuatan hukum, Pak, kalau misalnya sejak membincang tentang kekuatan hukumnya, kalau misalnya memang izin mendirikan bangunannya yang disampaikan oleh pondok Masjid Imam Syafi'i ini sudah lengkap semuanya begitu. Kira-kira kalau misalnya berkaitan dengan masyarakat yang memang tidak setuju dengan kondisi yang dilaksanakan oleh Yayasan Pondok Imam Syafi'i atau Masjidnya Imam Syafi'i ini, secara nanti kekuatan hukumnya ke depannya bagaimana, Pak? Ini tergantung kepada konsistensi dari pemerintah daerah. Misalkan sudah ada surat perintah, kemudian terus dilanggar, apakah kemudian ini tindakan melawan pemerintah bahasanya, ini dibiarkan oleh pemerintah ataupun ditegaskan. Jangankan yang masih proses, yang sudah ada IMB-nya saja pemerintah berhak untuk mencabut ketika ada hal-hal yang menurut pemerintah ini bisa menyebabkan permasalahan sosial, termasuk ketidaknyamanan masyarakat. Jadi saya tidak menjawab tegas bahwasanya potensinya berapa persen, tapi saya memberikan gambaran. Misalnya, yang sudah ada IMB, kalau dia berpotensi bermasalah itu pemerintah berhak, maka berhak untuk mencabutnya. Maka seberapa kuat pemerintah dalam hal ini konsisten untuk menjalankan apa yang sudah dikeluarkan melalui surat perintah itu, dan bagaimana mencari solusi yang terbaik. Ini PR-nya pemerintah justru, bukan PR-nya mereka yang kemarin demo. Begitu. Khawatirnya kalau nanti misalnya ini diloloskan, ini juga akan menduplikasi di kabupaten-kabupaten lain ya Pak ya? Karena memang ini yayasannya mungkin bisa jadi akan semakin besar kalau memang ini diiakan oleh pemerintah begitu. Dan juga nanti yang menjadi permasalahan dan polemik yang paling besar adalah masyarakat terus akan melakukan demo dengan ketidaksetujuannya dengan yayasan atau pondok ini kayak begitu. Iya, makanya dalam hal ini pemerintah kabupaten, terus yang paling rendah ya, yang paling bersentuhan, ini punya tugas besar teritori yang beliau emban ini. Kalau di desa ya kepala desa Tapan, terus kalau di kabupaten ya Kabupaten Tulungagung, ini bupati yang bertanggung jawab dalam hal ini untuk bagaimana menyikapi masalah yang ada sehingga ketemu solusi yang bermanfaat bagi semuanya. Itu Mbak. Ya. Mudah-mudahan dapat solusi yang terbaik untuk permasalahan ini ya Pak. Tapi ini yang apakah memang setelah aksi yang dilaksanakan oleh teman-teman yang memang kemarin Aliansi Masyarakat Anti Radikalisme ini, apakah memang akan mengadakan aksi lagi ketika memang tidak segera diputuskan untuk apakah ini dilanjutkan ataukah dihentikan begitu? Kalau membaca tuntutan dari mereka yang aksi atas nama Amar ya,
Aliansi Masyarakat Anti Radikalisme. Itu tuntutannya kan pemerintah bersikap tegas dalam mengawal SP yang sudah dikeluarkan dan menertibkan apa yang menjadi isi dari SP tersebut. Jadi kalau misalnya mereka aksi dalam rangka menuntut ketegasan, ini kan hak warga negara. Karena yang awal itu adalah apa yang ditulis oleh bupati kan. Sekali lagi, saya kemarin melihat tanda tangan Pak Pandia, Eva Guna Pandia, Kapolres Tulungagung itu juga membubuhkan tanda tangan pada pernyataan yang bersama-sama teman yang mengadakan aksi kemarin. Artinya pihak kepolisian itu bukan tanda tangan, bukan asal-asalan. Jadi memang ada hal yang menjadi pertimbangan sangat urgent sekali, sehingga dalam hal ini secara pribadi Pak Eva Guna Pandia itu bukan tanda tangan bersama teman-teman Aliansi Masyarakat Anti Radikalisme. Kira-kira tuntutan yang terbesar dari Amar ini sendiri, adakah misalnya harus dalam tempo yang sesingkat-singkatnya atau apa itu Bupati harus segera memutuskan atau DPR harus bagaimana begitu Pak? Yang paling urgent dari yang disampaikan oleh teman-teman Amar ini. Kalau dalam tuntutannya, ini tenggat waktu yang diberikan kan, saya baca di apa yang beredar di beberapa WA itu kan kurang jelas angkanya, apakah 3 kali 24 atau 8 kali 24 itu angkanya ya bahasanya tenggat waktu seperti itulah. Kalau enggak 8 angkanya. Ya berarti memang sudah ada jatuh tempo sekian ya harus diputuskan oleh pemerintah atau yang harus tindakan yang harus dilakukan supaya memang masjid ini atau yayasan ini memang harus dihentikan di beberapa poin-poin ini mungkin ya seperti ini yang dimaksud yang oleh teman-teman Aliansi Masyarakat Anti Radikalisme ini. Ya, mudah-mudahan memang pemerintah segera mengambil tindakan tegas untuk kemaslahatan semuanya, karena memang masyarakat Tulungagung ini tidak anarkis sebenarnya, cuman mereka ketika sedikit saja diusik begitu kan langsung ayo ndang obah istilahnya kan begitu ya Pak ya. Iya Pak. Jadi sebagai statement penutup saya menyampaikan begini, kita belajar dari apa yang sudah ada dari sebelum kita. Artinya kalau kita melihat lembaga pondok pesantren di Tulungagung itu sekitaran yang beroperasi ada santrinya itu kan 74-an lah. Itu pesantrennya. Itu juga punya lembaga, semuanya juga berkembang. Itu kan selama ini tidak ada masalah. Artinya mereka membaur dengan masyarakat, 74 ini bisa. Nah ini ada satu yang datang baru, walaupun hitungannya 2006 saya sebut datang baru karena ini kalau dibanding yang 74 itu memang baru. Ini yang baru ini harus kita belajar pada yang lama, bagaimana yang lama ini bisa eksis, bisa menyambut masyarakat. Ini harus bukan menerapkan sebuah aturan sehingga semua masyarakat harus ikut dia, bukan seperti itu. Harusnya belajarnya yang lama ini kok bisa diterima, maka saya harus seperti apa. Nah kalau prinsipnya semuanya harus ikut saya, nggak bisa. Nah kalau mau belajar ya belajar kepada yang sudah ada, jangan belajar tanpa ada yang jadi modelnya, gitu Mbak. Ya. Terima kasih Pak Nuruddin, luar biasa sekali pencerahan yang diberikan oleh Pak Nuruddin ini. Mudah-mudahan memang permasalahan ini segera berakhir dan mudah-mudahan ada keputusan terbaik yang akhirnya nanti
mendapatkan diterima oleh seluruh masyarakat sehingga kemaslahatan bisa tercapai semuanya. Terima kasih hadirnya pada kesempatan sore hari ini Pak Nuruddin. Mudah-mudahan Pak Nuruddin sekeluarga diberikan kesehatan selalu oleh Allah Subhanahu wa taala dan sukses selalu Pak Nuruddin ya. Kita akhiri dulu perbincangan di Bincang-Bincang Faedah pada kesempatan hari ini. Jangan jenuh-jenuh untuk hadir di Bincang Faedah ya Pak Nuruddin. Siap Mbak Rima. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Bincang Faedah yang luar biasa, alhamdulillah demikian tadi perbincangan kita dengan Pak Nuruddin yang hari ini membahas sesuatu yang luar biasa yang memang lagi tren. Mudah-mudahan permasalahan ini segera berakhir dan mudah-mudahan kembali lagi kita terima di Kabupaten Tulungagung bisa menjadi ayam tentrem mulia lantinoto. Saya akhiri Bincang Faedah pada kesempatan hari ini. Insya Allah kita akan ketemu lagi besok dengan seorang yang luar biasa yang akan hadir. Beliau pernah menjelajah ke Aussie, yang hari ini beliau akan berbisnis yang luar biasa di bisnisnya dengan bisnis tanaman hias yang omsetnya bisa ratusan juta. Saya akhir. Manusia kuat itu